Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam, selamat berjumpa lagi sahabatku di mana Anda berada. Saudaraku, bukan sahabat. Sahabat sama saudara beda. Sahabat itu ya sahabat, saudara ya lebih dari sahabat. Nah, itu. Semoga saudaraku di mana Anda berada selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu hidup berkah, penuh nikmat, dan selalu hidup dalam petunjuk rahmatnya Allah, ya kan? Semoga yang kesusahan diangkat kesusahannya supaya jadi kesenangan, dan semoga yang sakit semoga Allah mengangkat sakitnya diganti dengan kesehatan. Dan semoga, ini yang penting nih, yang penting sekali nih, biasanya yang jomblo semoga segera dapat bojo alias jodoh, dan yang sudah berkeluarga semoga jadilah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan bila dikasih keturunan sama Allah, semoga keturunannya jadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan bermanfaat bagi seluruh umat baik manusia atau bukan, yang penting bermanfaat, yang bisa menanamkan kedamaian, jadi ademing ati. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan mengalami suatu ujian. Ya pasti, karena hidup ini penuh ujian. Tanpa ujian berarti nggak hidup, alias tewas. Tewas bahasa Inggrisnya apa ya? Ya istiadah kayak gue, ya kan? Gugur, kok gugur di medan perang. Kembali ke Allah lah intinya di situ. Ya, ujian itu bermacam-macam. Ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi. Nah ini yang terutama ekonomi yang bisa menyebabkan kemana-mana. Biasanya ini ekonomi bisa menyebabkan kemana bila diuji dengan kekurangan ekonomi. Biasanya ya secara umum itu ya pusing, mencari hutangan sulit, usaha juga sulit. Nah, dari situlah intinya dari kesulitan tadi itu. Maka dari segi kesulitan tadi itu, terangkanlah hati. Kalau sudah terang berarti hidupkanlah lampu tersebut. Hatinya dihidupkan, bukan lampunya otomatis penerang untuk fisik atau yang kelihatan mata. Tapi kalau hati itu kalau bisa terang, bisa menerangi pikiran kita yang sedang kalut, yang sedang kacau dan sebagainya, ya kan. Dari apa tuh yang bisa menerangkan hati itu, terutama dengan zikir-zikir, pendekatan diri kepada Allah, intinya itu. Dan ada suatu tip yang sering saya sampaikan itu, banyak-banyak bersolawat. Tapi tidak hanya bersolawat tok. Kalau bersolawat tok itu ibadahnya ya kayak mencotek. Intinya itu membaca solawat, diresapi, dan dengan ikhtiar dengan usaha apa sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bukan bakatnya judi, itu jangan dihilangkan, itulah penyakit hati. Mabuk, beli nomor atau togel, itu bukan suatu bakat, tapi itu menghayal supaya kaya. Biasanya itu orang-orang malas itu. Orang-orang malas hidupnya penuh dengan mengandai-andai dan mengandai-andai. Seandainya saya beli ini tembus cash dapat sekian, judi modal sekian tembus dapat sekian cash. Ya kalau dapat, kalau enggak tekor. Kalau dihitung-hitung itu kerugian sama untung, banyakan rugi. Mungkin beli 10 kali, untung sekali, ibaratnya begitu.
untung dapat, seneng, bangga, bangga. Padahal kalau dihitung-hitung dengan logika matematikanya itu rugi. Karena berapa kali beli kok baru sekali, pas 100 kali beli dapat sekali, itu cuman berapa. Hasilnya juga dapatnya juga tidak akan full, paling dari kumpulin modal sedikit demi sedikit untuk modal-modal perjudian itu, atau untuk beli nomor yang apa sih yang nggak tahu, itu akan merugikan secara ekonomi. Itu sudah rugi sekali dihitung, ya kan. Dapatnya sekali, itu juga tidak full, belinya terus-terusan, mengeluarkan banyak, itu rugi sekali. Secara materi rugi sekali, sangatlah rugi. Secara waktu, membuang waktu, waktunya sangat dibuang, itu sia-sia, sia belaka. Dan sangat yang sia-sia itu, yang sangat terjerumus sekali adalah kerugian masalah keyakinan waktu dalam segi ibadah, keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu pembawa rezeki, itu mulai pudar di situ. Pudarnya bagaimana? Dengan menghayal tersebut itu, untuk bekerja dan ikhtiar berdoa itu terkikis dan sangat hilang. Itu sangatlah merugi sekali. Besok di akhirat ada tuntutannya itu. Dan seandainya hasil haram, intinya haram lah, bukan hanya judi, hasil haram itu kalau dimakan, hasilnya uang, dibeliin sesuatu benda atau barang, terus itu, atau makanan terus dimakan, itu makanannya itu akan masuk tubuh, ya kan. Dan itu akan menjadi daging. Nah, daging tadi itu menjadi penyakit, duri. Nah, kita secara logikanya ketusuk duri aja sakitnya minta ampun, apalagi di dalamnya itu berusaha mengambil duri tersebut. Apalagi ini tentang barang yang bisa membekukan hati, bisa memadamkan hati bisa tidak bisa terang, jadi gelap. Kalau dinasihati dia tahu itu, kalau itu nasihat itu benar, tapi tidak akan digubris, tidak akan didengarkan. Itulah mengkerasnya hati, karena dalam tubuh manusia ini, dalam tubuh ini dimasukin hal-hal yang negatif, barang-barang haram, hasil-hasil dari haram itu yang tidak diperlukan, hatinya menjadi keras. Dan seandainya itu dibelikan sesuatu benda, mobil, tanah, atau tempat tinggal, dan itu tidak akan berkah, suasananya akan panas, karena tidak ada keberkahan tadi itu. Nur cahaya ora ono dul, ibaratnya begitu, ya kan. Jadi hentikanlah sifat-sifat menghayal, karena menghayal itu adalah sifat-sifatnya syaiton, supaya manusia terjerumus ke hal-hal khayalan, padahal itu hanya janji-janji, tidak ada bukti. Memang bisa terjadi, beli sesuatu bisa pernah menang, tapi hanya dihitung berapa kali. Kalau dihitung-hitung banyak ruginya daripada untungnya. Udah tinggalkan sifat-sifat perjudian tadi, atau barang-barang haram, nyolong, rampok dan sebagainya, menipu, jadi pembohong, buang jauh-jauh, karena itu bisa mengeraskan hati. Pancarkanlah hati supaya terang. Kalau terang bisa berpikir dengan jernih. Ibaratnya lampu itu yang nyala dari dalamnya terbungkus rapi. Kalau nyala itu otomatis dari dalam itu memancar keluar, dan yang bisa menerangi diri sendiri dan sekitarnya pun bisa terterangi dengan tindak tanduk atau tingkah laku yang positif. Maksudnya kalau terang itu bukan bisa dilihat dengan mata, terang kayak siang hari itu bukan. Terangnya itu terang bisa menenteramkan hati seseorang, dan yang disampaikan itu pasti bisa melegakan, mengademkan hati orang lain. Itu bisa menerangi, tidak cuma orang lain, untuk diri sendiri minimal. Nah, di situ makanya lunakkan hati, supaya menerima wejangan-wejangan yang positif, ilmu-ilmu Allah, supaya bisa nyantel dan bisa dijalankan. Seseorang pasti tahu baik buruknya. Sesuatu hal yang buruk dia akan pasti tahu,
dan perbuatan yang tidak baik, yang baik pasti akan tahu. Tapi untuk menerima di hati itu sulit, karena kadar seseorang satu sama lainnya beda dari kekerasan hati. Kalau hatinya keras mengkristal, oh, naudzubillah min dzalik, jangan nyampe ilmu Allah itu untuk masuk sulit. Dinasihatin yang baik bagus, didengarkan bungen wo mlebung kuping tengen metu kuping kiwa, itu berarti hatinya keras. Iya, di saat itu udah pergi, lupa semuanya. Makanya lah banyak-banyak berzikir supaya hatinya terang, hindari sesuatu hal yang bisa menjerumuskan, hindari, jauhi barang-barang yang diharamkan supaya dalam tubuh kita murni, tidak ada kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan penyakit hati. Karena penyakit hati itu sangatlah berbahaya sekali, kayak fitnah, iri, dengki, dan seterusnya. Itu penyakit hati. Orang yang kena penyakit hati tidak merasakan sakit, yang bisa merasakan sakit itu orang lain. Itulah namanya penyakit hati. Ya kan, ibaratnya suka memfitnah nih. Orang yang kena yang mempunyai kena penyakit hati tidak merasa bahwa itu suka memfitnah, suka mengadu domba. Tapi orang lainlah yang bisa merasakannya. Itulah contohnya penyakit hati. Buanglah, bersihkan hati. Kapan lagi? Sekian dulu. Bila banyak salah, mohon dimaafkan. Karena saya juga sendiri lagi belajar. Bukan pinter, tapi lagi belajar. Belajar kepada siapapun tidak bermasalah. Yang penting bermanfaat untuk diri sendiri. Ya kan? Semoga bermanfaat. Banyak-banyakin sholawat. 5 waktu jangan kau tinggalkan. Ya, jangan lupa subscribe ting warna merah supaya berubah jadi hitam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.